untuk teknik grafting cutting dan teknik hasil persemaian cutting yang kita akan lakukan itu menurut saya semua baik kita lakukan. Intinya di sini untuk kita lakukan grafting, baik itu sistem grafting. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur, khususnya buat para sahabat yang pemula yang ingin melakukan grafting pada pohon anggur. Banyak para sahabat pencinta tanaman anggur bertanya kepada saya, khususnya para sahabat yang masih pemula yang ingin melakukan belajar grafting, manakah yang lebih baik kita lakukan antara grafting cutting dan grafting hasil persemaian cutting yang telah kita lakukan penumbuhan mata tunasnya, dimana nanti dari tunas yang sudah tumbuh itu kita lakukan grafting pada batangnya. Jadi di sini nanti saya akan memberikan penjelasan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur semua, apa keunggulan dan kekurangan antara grafting cutting dan grafting hasil persemaian cutting yang telah kita tumbuhkan, di mana nanti dari tunas yang sudah tumbuh itu kita lakukan grafting. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan yang pertama, apa keunggulan dan kekurangan dalam kita melakukan grafting cutting. Adapun keunggulan dalam kita melakukan grafting cutting seperti ini, yaitu kita bisa memperoleh hasil grafting lebih cepat, karena di sini tanpa kita menunggu dari tunas cutting kita ini, kita langsung bisa melakukan grafting atau penyambungan, sehingga dari hasil penyambungan yang telah kita lakukan nanti apabila sudah berhasil, hasil sambungan kita bisa kita peroleh dengan cepat tanpa menunggu dari tunas yang tumbuh baru kita lakukan grafting atau penyambungan. Kemudian keunggulan yang berikutnya dalam kita melakukan grafting cutting seperti ini, yaitu kita bisa menggunakan semua jenis ukuran entris, baik itu ukuran entris yang kecil maupun yang besar. Jadi di sini kita bebas menggunakan ukuran entris. Kemudian keunggulan yang berikutnya dalam kita melakukan grafting cutting seperti ini, misalnya nanti apabila kita melakukan grafting cutting mengalami kegagalan, nantinya untuk hasil grafting cutting kita yang gagal itu bisa kita lakukan penyambungan lagi, yaitu tinggal menunggu dari mata tunas yang sudah tumbuh, dan nanti dari mata tunas yang sudah tumbuh itu kita lakukan lagi penyambungan pada batang tunasnya. Contohnya saya perlihatkan ini hasil grafting cutting yang saya lakukan kegagalan, namun ini saya tunggu dulu agak besar baru bisa saya lakukan grafting atau penyambungan. Jadi di sini untuk sistem grafting cutting itu sama halnya juga kita melakukan persemaian cutting. Jadi apabila grafting cutting kita mengalami kegagalan, nantinya dari hasil grafting cutting kita yang mengalami kegagalan itu masih ada dari tunas yang nantinya yang akan kita lakukan grafting atau penyambungan. Baik, itulah beberapa keunggulan dalam kita melakukan grafting cutting. Kemudian yang berikutnya saya akan menjelaskan kekurangan dalam kita melakukan grafting cutting. Adapun kekurangan kita dalam melakukan grafting cutting seperti ini, yaitu mudah mengalami kegagalan. Karena di sini yang kita lakukan grafting cutting itu yaitu cutting yang belum memiliki akar. Namun semua dari kegagalan itu bisa kita atasi apabila dari media tanamnya dan kelembapan media tanamnya bisa kita jaga dengan baik. Baik para sahabat pencinta tanaman anggur semua, itulah penjelasan saya tentang keunggulan dan kekurangan kita dalam melakukan grafting cutting. Kemudian yang berikutnya saya akan menjelaskan keunggulan dan kekurangan kita dalam melakukan grafting hasil persemaian cutting yang telah kita tumbuhkan mata tunasnya, di mana nanti dari tunas yang sudah tumbuh itu kita melakukan grafting pada batang tunasnya. Adapun keunggulan dan kekurangan dalam kita melakukan grafting pada hasil persemaian cutting kita yang telah kita tumbuhkan mata tunasnya, yaitu
Di sini saya akan menjelaskan yang pertama keunggulannya. Adapun keunggulan dari kita melakukan grafting cutting seperti ini yang sudah tumbuh mata tunasnya, untuk tingkat keberhasilan yang kita lakukan grafting itu sangat tinggi, karena dari cutting yang kita lakukan grafting atau penyambungan pada mata tunasnya itu sudah memiliki akar. Kemudian keunggulan yang berikutnya dalam kita melakukan hasil persemaian cutting kita yang kita lakukan grafting pada batang tunasnya seperti ini, nantinya apabila sahabat mengalami kegagalan, nanti bisa kita lakukan penyambungan ulang, yaitu tinggal menunggu dari mata tunas yang tumbuh pada grafting yang telah kita lakukan. Misalnya seperti yang saya perlihatkan ini, karena di sini hasil sambungan saya ini berhasil, namun di sini ada mata tunas yang tumbuh seperti ini. Ini nanti saya tidak biarkan tumbuh, namun ini saya potes. Namun apabila para sahabat mengalami kegagalan, nanti tinggal merawat lagi dari tunas yang tumbuh seperti yang saya perlihatkan ini. Baik, itulah penjelasan saya tentang keunggulan dalam kita melakukan grafting pada hasil persemaian cutting kita dari tunas yang sudah kita tumbuhkan untuk kita lakukan grafting pada batang tunasnya. Kemudian yang berikutnya saya akan menjelaskan kekurangan dalam kita melakukan grafting dari hasil persemaian cutting seperti yang saya perlihatkan ini. Adapun kekurangan kita dalam melakukan grafting dari hasil persemaian cutting seperti saya perlihatkan ini, yaitu untuk kita mendapatkan hasil grafting atau hasil sambungan yang kita lakukan membutuhkan waktu yang lama, karena di sini kita harus menunggu dulu dari batang tunas yang kita tumbuhkan itu memiliki batang yang agak keras atau yang sudah agak besar. Adapun usia yang bisa kita lakukan grafting pada batang tunas yang sudah kita tumbuhkan seperti ini, kita harus menunggu sekitar 2-3 bulan baru bisa kita melakukan grafting atau penyambungan. Kemudian kekurangan berikutnya dalam kita melakukan grafting hasil persemaian cutting kita, yaitu kita tidak bisa menggunakan semua jenis ukuran entris, karena yang kita akan lakukan grafting itu memiliki batang tunas yang tidak terlalu besar, jadi kita harus mencari entris yang sesuai atau hampir seukuran dengan batang tunas yang akan kita lakukan grafting atau penyambungan. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat hasil grafting yang saya lakukan itu, dimana di sini apabila kita ingin mendapatkan batang dari tunas yang agak besar, kita harus menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan ukuran besar seperti ini. Ini semua hasil grafting yang saya lakukan di sini, karena ini batangnya agak kecil, jadi untuk entris yang kita gunakan itu tidak berukuran terlalu besar. Ini lagi hasil sambungan saya yang saya lakukan seperti ini. Jadi inilah kekurangan kita dalam melakukan grafting hasil persemaian cutting seperti ini. Kita tidak bisa menggunakan semua jenis ukuran entris. Itu pun nanti apabila kita bisa menggunakan entris yang ukuran yang besar seperti ini, kita harus menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan batang tunas yang agak besar. Baik para sahabat pencinta tanaman anggur semua, itulah kelebihan dan kekurangan dalam kita melakukan grafting hasil persemaian cutting yang telah kita lakukan. Jadi di sini saya akan mengambil kesimpulan dari kedua teknik yang bisa kita lakukan. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil dari hasil penjelasan yang telah saya berikan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur semua, yaitu untuk teknik grafting cutting dan teknik hasil persemaian cutting yang kita akan lakukan itu, menurut saya semua baik kita lakukan. Intinya di sini untuk kita lakukan grafting, baik itu sistem grafting cutting maupun sistem dari hasil persemaian cutting itu, yang utama yang perlu kita perhatikan adalah misalnya dari grafting cutting ini, untuk kita mendapatkan keberhasilan yang tinggi, usahakan kita menjaga kelembapan media tanamnya, dan media tanam yang kita gunakan harus bersifat poros. Kemudian di sini untuk tingkat keberhasilan semua yang kita akan lakukan antara grafting cutting dan grafting hasil persemaian cutting,
Semua juga tergantung dari cara kita melakukan pengirisan atau penyambungan yang akan kita lakukan. Jadi menurut saya antara grafting cutting dan grafting hasil persemaian cutting itu semua baik atau bisa kita lakukan. Baik para sahabat pencinta tanaman anggur semua, demikianlah penjelasan yang sudah saya berikan tentang grafting cutting dan grafting hasil persemaian cutting yang kita akan lakukan pada batang tunasnya. Semoga dengan apa yang sudah saya berikan penjelasan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman anggur.